Rakyat menyambut gembira, sangat senang. Tampaknya Presiden pelan-pelan mulai mendengar aspirasi rakyat, kemudian berani satu langkah maju ke depan melakukan gerakan pengusiran geng Solo dari pusat inti kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Presiden usir geng Solo, ya. Gak semua sih, tetapi cukup bagus untuk tahap awal yang menandakan bahwa Prabowo mulai mendengar suara-suara dari rakyat. Dan Faisal Assegaf malah menyerukan supaya tangkap itu Sri Mul, ya. Dialah yang selama ini nindas rakyat karena pajaknya betul-betul memanjakan para pejabat dan menghinakan rakyat. Tuh pemirsa, ya, satu gebrakan cukup besar dibuat oleh Presiden Prabowo, yakni secara resmi merombak total susunan kabinet merah putih pada hari Senin kemarin dalam sebuah langkah yang bisa dilihat sebagai penegasan penuh atas kekuasaannya. Jadi kelihatanlah kalau Prabowo sekarang itu presiden, gitu kan. Dan sampai sejauh ini pemirsa, komentar-komentar dari para geng Solo termasuk Jokowi belum muncul, belum ada. Atau memang mereka tidak ingin komentar, bekerja dalam senyap, ya kita tidak tahu. Tetapi yang jelas, satu reshuffle besar pertama di era ini tampak bukan sekedar pergantian biasa, melainkan sebuah pesan politik yang sangat kuat. Ya ini tampaknya, ya kalau bisa dilihat tuh Prabowo kembali ke setelan pabrik, ya. Dikalahkan oleh Jokowi tahun 2014 dan dia mengatakan itu adalah politik yang curang. Kemudian kalah lagi di 2019, curang lagi. Ini seperti umpannya dijadikannya Menhan, tampaknya sudah mulai memudar. Dan mungkin ingatannya, mungkin ada orang-orang dekatnya yang, Pak, ingat Pak, sebetulnya kan ente ini jadi presiden tahun 2014 atau 2019, bukan hanya menteri pertahanan. Nah, kalau sudah seperti itu, istilah hutang budi itu nggak ada. Ya, kok bisa hutang budi? Ya enggak lah, kan begitu. Nah, salah satu hal yang penting yang dilakukan dalam reshuffle atau heartbreaking menurut istilahnya Rocky Gerung itu ialah pilar ekonomi era Jokowi itu tumbang. Ya, kenapa? Ya Sri Mulyani itu dicopot. Kasihan sebetulnya kalau dilihat dari hari-hari terakhir yang dialami oleh Sri Mulyani itu. Ya, setelah rame rumahnya dijarah, tapi itu kan gampang aja. Ya, dia tidak menyesal dengan uang dan lain sebagainya, cuma lukisan. Nanti bikin lukisan yang baru, wah itu ada unsur sejarahnya, iyalah gampang itu, nanti ada yang ganti, itu gampang. Ya, yang kedua adalah dia dicopot, ya, sangat mengguncang ini, yakni pencopotan Sri Mulyani dari kursi Kementerian Keuangan. Nah, Sri Mulyani ini bukan sekedar menteri, dia adalah ikon tim ekonomi era Jokowi yang sangat dihormati di kancah internasional, katanya begitu. Dan tampaknya, ya, dengan arsiteknya Sri Mulyani inilah, ya, di berbagai daerah itu kemudian melakukan pemberontakan dalam tanda kutip, ya, karena uang perimbangan ke daerah itu diambilin semua sama Sri Mulyani, nggak dikirim ke daerah atau dikirim hanya sebagian saja, 50%. Mengguncang daerah, gitu kan.
Dan daerah kan tidak terlatih untuk bagaimana cara mengembangkan ekonomi kreatif. Yang bisa dilakukan ya pajakin rakyat. Sama mentalnya dengan Sri Mulyani itu. Begitu ditarget APBN sekian ribu triliun, ya yang bisa dilakukan Sri Mulyani apa sih? Pajak. Itu aja. Dan itu seperti vampir yang mengumpulkan darah rakyat disodorkan kepada para pejabat yang korup. Dan uang para pejabat ini yang harusnya didatangi oleh rakyat juga. Ente memang dari mana ini duit membuat istana kayak begini, mobil seperti showroom dan lain sebagainya? Dari mana kalau gajinya hanya menjadi pejabat di negeri ini, ya? Dan ini nggak tahu ini. Kita ini sangat menunggu reaksi dari Luhut Binsar Panjaitan, dari Hendro Priyono, dari Jokowi, dari Tito, terutama dari Jokowi. Kenapa kok tidak ada wartawan yang mewawancarai Jokowi ini? Pak, gimana ini Pak, menteri-menteri Sri Mulyani dan Budi Ari, ya, itu dicopot semua. Bayangkan, Budi Ari ini diangkat menjadi menteri kan karena dia relawan, pemirsa. Nah, namanya relawan, kalau bosnya itu jadi menteri, dia itu pastilah jadi ATM itu. Karena dia menjadi menteri itu karena relawan itu. Kalau dia sendirian nggak ada gunanya, nggak ada artinya, skill nggak ada, dan kenyataannya ini memang nggak ada begitu kan, ya. Dan kalau ini jumlahnya ribuan, seperti tercermin dulu pernah kongres atau apa di Borobudur itu, ya, kesetiaannya ke Jokowi kan tidak terelakkan, ya. Terus kalau sudah menterinya dicopot tuh, relawannya Projo itu terus gimana dong? Padahal ini adalah relawan militan Jokowi, ya. Tuh pemirsa, apa nggak pontang-panting ini? Ya ini seperti yang saya gambarkan sebelumnya, ini tentakelnya, tangan kakinya itu mulai diputus, ya. Dan ini dibaca oleh publik sebagai operasi dejokowisasi secara sistematis untuk memastikan loyalitas tunggal di kabinetnya. Ya, sisi lain ada menteri baru, Kementerian Haji dan Umroh, yang memang sejauh ini dikeluhkan, apalagi zamannya si Yakut ini, kurang ajar ini Yakut ini. Harusnya sudah ditangkap itu, disebut bajingan, disebut ini sudah tidak berani itu si Yakut itu. Tapi ya bersyukurlah, dan memang Prabowo itu ngundang sejumlah ormas Islam, ada NU, ada Muhammadiyah. Nah ini kalau NU-nya terutama bisa dibersihkan dengan anasir-anasir promonyet, wah bagus ini. Dan ini saya kira adalah satu langkah, walaupun belum bisa disebut sebagai operasi sapu bersih, tetapi satu langkah atau gebrakan strategis yang membuat Prabowo itu sudah mulai dilihat sebagai presiden yang independen. Hari-hari sebelumnya itu memang ada juga analisis dari SBY itu. Ya, kita harus dukung pemimpin kita. Nah, kelihatannya dukungan dari SBY ini menjadi sangat penting, ya. Karena sama-sama dari militernya, mungkin kalau misalnya Gibran sampai di Depak, itu ya AHY siap untuk menggantikan posisinya. Cuma bagaimana dengan Megawati, kan seperti itu. Ya, ini satu situasi yang saya kira agak berat juga dihadapi oleh Prabowo. Jadi memang terjadi friksi-friksi yang luar biasa, tetapi satu langkah strategis untuk mulai sapu pertama yang cukup bisa dilihat adalah sudah dilakukan oleh Prabowo, dan tampaknya ini memberikan harapan baru. Indeks saham gabungan terkoreksi, rupiah agak anjlok, tapi itu adalah riak-riak kecil. Kalau Menteri Keuangannya yang baru ini bisa bekerja dengan baik, ya kita punya harapan. Tapi sebaliknya kalau enggak, ya nggak tahu situasinya, mungkin akan lebih rusuh kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.